Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Agustianisi, mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penyakit antraks. Antraks merupakan penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis dan termasuk salah satu penyakit zoonosis. Penyakit antraks sebagian besar menyerang pada mamalia dan beberapa spesies burung, terutama pada hewan herbivora. Hewan ternak yang sering terkontaminasi antara lain yaitu ada sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Antraks juga disebut sebagai radang limfa, malignan pustul, malignan edema, Purchester disease, rug picker disease, dan karbon. Penyakit antraks dapat menginfeksi dari hewan ke manusia melalui kontak dengan lesi, ingesti atau makan daging hewan yang terkontaminasi, dan inhalasi dari spora bakteri Bacillus anthracis. Berdasarkan peta kasus dan situasi penyakit hewan, Kementerian Kesehatan tahun 2017 menyatakan hampir seluruh provinsi kecuali Provinsi Papua dinyatakan bebas histori dari penyakit antraks. Dan sepanjang tahun 2017, provinsi yang terkontaminasi positif antraks pada ternak antara lain ada Sulawesi Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Gorontalo. Sedangkan daerah yang dilaporkan terdapat kematian yang mendadak pada penyakit antraks terduga antraks melalui Isignas selain dari 3 provinsi sebelumnya, yaitu ada Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Serta pada tahun 2018 tercatat provinsi yang dilaporkan kasus antraks pada ternak ada Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat. Kasus antraks pada manusia dilaporkan sampai tahun 2017 terdapat 5 provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2017 dilaporkan sebanyak 77 kasus dengan 1 kematian, dan jumlah kasus ini meningkat dibanding tahun 2016 yang hanya berjumlah 52 kasus dengan tidak ada kasus kematian. Bisa dilihat melalui grafik jumlah kasus dan kasus kematian antraks di Indonesia pada tahun 2011 hingga 2018, di mana jumlah kasus tertinggi antraks itu terdapat pada tahun 2017 dengan jumlah kasus sebanyak 77 kasus. Dan dengan angka CFR tertinggi pada tahun 2012 menuju tahun 2013 dengan prevalensi sebesar 9,09% dan angka kematian tertinggi terdapat pada tahun 2014 dengan 3 kasus kematian. Dalam 5 periode terakhir, kasus antraks pada manusia ditemukan pada Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2012, Sulawesi Selatan pada tahun 2013, 2015, dan 2015. Untuk tahun 2017 terjadi kembali di Nusa Tenggara Timur sebanyak 1 kasus dengan 1 kasus, Sulawesi Selatan sebanyak 2 kasus, Gorontalo sebanyak 45 kasus, Jawa Timur sebanyak 25 kasus, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 4 kasus. Terdapat 1 kasus meninggal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikarenakan adanya infeksi meningitis antraks. Tahun 2018 dilaporkan kasus antraks sebanyak 8 kasus dari Jawa Timur dan 1 kasus dari Sulawesi Selatan. Sementara itu, untuk provinsi lain yang tidak lagi ditemukan kasus pada manusia, masih merupakan daerah endemis antraks dan dapat berpotensi untuk menyebabkan kasus pada manusia apabila tidak dilakukan pengendalian baik dari sektor kesehatan manusia maupun sektor kesehatan hewan. Selanjutnya yaitu manusia yang terjangkit antraks biasanya akibat adanya kontak langsung maupun kontak tidak langsung dengan binatang atau bahan yang berasal dari binatang yang telah terinfeksi. Manusia relatif kebal terhadap kuman antraks dibanding dengan hewan herbivora. Pada manusia sendiri, infeksi alami antraks secara epidemiologi tergolong atas 2 jenis, yaitu yang pertama antraks yang pada umumnya terdapat di pedesaan, yang mana dalam keadaan ini antraks terjadi akibat kontak erat manusia dengan binatang maupun jaringan binatang yang telah terinfeksi. Yang kedua ada antraks di daerah industri, pada umumnya mengenai pekerja yang menangani wool, tulang kulit, dan produk binatang lainnya, yang mana antraks akibat kontak erat dengan binatang yang terinfeksi umumnya berbentuk antraks kulit, yang mana jarang berbentuk antraks pada saluran cerna. Antraks di daerah industri juga sebagian besar berbentuk antraks kulit, namun mempunyai risiko yang lebih besar mendapat antraks
pulmonal dibandingkan dengan yang berada di daerah pedesaan. Lalu yang selanjutnya ada diagnosis penyakit. Diagnosis penyakit antraks pada umumnya dapat dilakukan berdasarkan gejala klinis dan pemeriksaan yang dilakukan di laboratorium untuk mengisolasi agen penyebab, uji serologis dan molekuler. Yang selanjutnya ada gejala pada hewan. Hewan dapat tertular antraks melalui pakan atau rumput atau minuman yang terkontaminasi spora. Spora yang masuk ke dalam tubuh melalui oral akan mengalami germinasi, multiplikasi di sistem limfa dan limfa yang menghasilkan toksin sehingga menyebabkan kematian. Antraks pada hewan dapat ditemukan dalam bentuk perakut, akut, subakut, sampai dengan kronis. Untuk ruminansia biasanya berbentuk perakut dan akut. Kuda biasanya berbentuk subakut sampai dengan kronis. Gejala penyakit pada bentuk perakut berupa demam tinggi yaitu setinggi 42 derajat Celcius, gemetar, susah bernafas, kongesti mukosa, konvulsi, kolaps, dan mati. Darah yang keluar dari lubang kumlah atau anus, hidung, mulut, ataupun vulva berwarna gelap dan sukar membeku. Bentuk akut biasanya menunjukkan gejala depresi, anoreksia, demam, nafas yang cepat, peningkatan denyut nadi, kongesti membran mukosa. Yang selanjutnya ada gejala klinis pada manusia. Antraks pada manusia dibedakan menjadi tipe kulit, tipe pencernaan, tipe pulmonal, dan tipe meningitis. Pada kulit, Bacillus anthracis masuk melalui kulit yang lecet, abrasi, luka, atau melalui gigitan serangga dengan masa inkubasi 2-7 hari. Gejala klinis yang terlihat antara lain itu ada demam tinggi, sakit kepala, ulkus dengan jaringan nekrotik yang berwarna hitam di tengah dan dikelilingi oleh vesikel-vesikel edema. Apabila tidak diobati, tingkat kematian dapat mencapai 10-20% dan apabila diobati kurang dari 1%. Pada tipe pencernaan atau gastrointestinal antraks, Bacillus anthracis dapat melalui makanan yang terkontaminasi dan masa inkubasinya 2-5 hari. Mortalitas pada tipe ini dapat mencapai 25-60% dan dibedakan menjadi antraks intestinal dan antraks orofaringeal. Pada antraks intestinal, gejala utamanya antara lain ada demam tinggi, sakit perut, diare, berdarah, asites, dan toksemia. Sedangkan pada antraks orofaringeal, gejala utamanya antara lain ada demam tinggi, sakit tenggorokan, pembesaran limfoglandula regional, dan toksemia. Yang selanjutnya ada agen penyebab antraks. Penyakit antraks disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Bakteri ini berbentuk padang, gram positif dengan ukuran 1-1,5 mikromili dikalikan dengan 3-5 mikromili, non-motil, non-hemolitik, membentuk spora, dapat membentuk kapsul, dan menghasilkan toksin. Spora akan terbentuk jika terekspos oleh oksigen. Spora ini relatif tahan terhadap panas, dingin, pH, radiasi, dan desinfektan, sehingga sangat sulit dihilangkan apabila terjadi kontaminasi. Spora mungkin akan mengalami germinasi, multiplikasi, dan resporulasi kembali di luar tubuh hewan. Apabila kondisinya memungkinkan, yaitu di mana suhu 8-40 derajat Celcius, pH-nya antara 9,5 hingga 9 dengan kelembapan di atas 95% dan adanya zat makanan yang cukup. Yang selanjutnya ada pencegahan. Pencegahan yang pertama dapat dilakukan pada manusia dengan beberapa dasar, yaitu antara lain pertama ada kontrol terjadinya infeksi antraks pada hewan, yang kedua pencegahan terjadinya kontak dengan hewan yang terinfeksi dan produk hewan yang telah terkontaminasi, yang ketiga adanya higien terhadap lingkungan personal di mana produk hewan ditangani, meliputi adanya penggunaan ventilasi yang cukup dan penggunaan pakaian kerja. Selanjutnya ada dianjurkan adanya perawatan medis terhadap lesi pada kulit, dan selanjutnya ada penyucihamaan bulu binatang dan wol dengan formaldehid panas. Kelompok pekerja yang beresiko tinggi diuntungkan dengan adanya vaksinasi yang menggunakan protektif antigen. Yang selanjutnya itu pencegahan antraks pada hewan. Pada hewan, pencegahan terhadap antraks didasarkan pada adanya program vaksinasi di daerah enzootik.
Vaksinasi spora Avirulensis ternes dianjurkan untuk digunakan karena daya potensi dan keamanannya, serta dapat digunakan untuk vaksinasi terhadap semua spesies hewan. Umumnya vaksinasi cukup dilakukan setiap 1 tahun sekali, kecuali di daerah hiperenzootik. Interval vaksinasi dapat diperpendek. Pada sapi, imunitas diperkirakan muncul setelah 1 minggu, namun imunitas yang diperoleh pada kuda lebih lama. Di daerah di mana kejadian antraks terjadi secara sporadis, vaksinasi massal tidak dibenarkan dan disarankan hanya dilakukan pada kelompok-kelompok yang terinfeksi saja. Diagnosis secara cepat dengan tindakan isolasi dan pemberian obat-obatan terhadap hewan yang sakit dengan menggunakan antibiotika ataupun penisilin sangat penting untuk dilakukan. Cukup sekian penjelasan mengenai penyakit antraks. Apabila terdapat kesalahan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.